Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Fitria Marsa dengan nomor NIM 21081040001. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa itu IPS. Menurut Sumantri, IPS adalah penyederhanaan atau disiplin ilmu-ilmu sosial humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis atau psikologis untuk tujuan pendidikan. Tujuan pembelajaran IPS yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat dan memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, juga terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Berikutnya ada konten kurikulum IPS pada SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pada SD, yang pertama memahami identitas diri dan keluarga, serta mewujudkan sikap saling menghormati dalam kemajemukan keluarga. Kedua, mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan lingkungan tetangga, serta kerjasama di antara keduanya. Yang ketiga, memahami sejarah, kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi. Yang keempat, mengenai sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajemukan teknologi di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi. Yang kelima, menghargai peranan tokoh pejuang dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang keenam, memahami perkembangan wilayah di Indonesia. Dan yang ketujuh, mengenal gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan negara tetangga, serta dapat melakukan tindakan dalam menghadapi bencana alam. Kedua konten kurikulum IPS pada SMP. Yang pertama, mendeskripsikan keanekaragaman bentuk muka bumi, proses pembentukan dan dampaknya terhadap kehidupan. Yang kedua, memahami proses interaksi dan sosialisasi dalam pembentukan kepribadian manusia. Yang ketiga, membuat sketsa dan peta wilayah serta menggunakan peta, atlas, dan globe untuk mendapatkan informasi keuangan. Yang keempat, mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan pemerintahan sejak masa Hindu-Buddha dan Islam sampai masa kolonial Eropa. Yang kelima, mengidentifikasi upaya penanggulangan permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, memahami proses kebangkitan nasional, usaha persiapan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, konten kurikulum IPS pada SMA. Yang pertama, menganalisis kehidupan awal, peradaban manusia Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia, serta asal-usul dan persebaran manusia di Indonesia. Yang kedua, menganalisis perkembangan bangsa Indonesia pada masa negara tradisional, meliputi perkembangan budaya, agama, dan sistem pemerintahan pada masa Hindu-Buddha dan masa Islam, proses interaksi antara tradisi lokal pada masa Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis kesejarahan masa kolonial Hindia Belanda. Yang keempat, menganalisis pengaruh berbagai revolusi politik dan sosial di dunia, yaitu revolusi Prancis, revolusi Amerika, revolusi Rusia, terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Yang kelima, menganalisis peristiwa sekitar proklamasi 17 Agustus pada tahun 1945. Dan terakhir, menganalisis perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan dan persatuan NKRI dari ancaman disintegrasi bangsa, antara lain peristiwa Madiun tahun 1948, pemberontakan DITII, peristiwa Permesta, peristiwa Andi Ajis, RMS, PRRI, dan gerakan G30S PKI. Dan pada perguruan tinggi yaitu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, yakni dengan mengintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar melalui berbagai mata kuliah, baik secara parsial maupun terpadu dalam kelompok tertentu, dan pelaksanaan kegiatan pembiasan keseharian.
Bagaimana nih teman-teman? Apakah tertarik untuk belajar IPS? Pastinya tertarik dong. IPS itu seru loh. Oh iya, IPS di SMP dan SMA diajarkan secara berbeda. IPS pada SMP diajarkan secara terpadu, sedangkan IPS pada SMA diajarkan secara terpisah. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan dan membekali peserta didik ke jenjang berikutnya, yaitu perguruan tinggi. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.